Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Latifah, NPM 2271010050. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang momentum dan tumbuhan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Dasar yang diampu oleh dosen pengampu Miss Ade Lantihoya, Magister Lingkungan. Momentum adalah besaran turunan yang muncul karena ada benda bermassa yang bergerak. Rumus dari momentum yaitu P sama dengan M kali V. Keterangan dari rumus tersebut yaitu P sama dengan momentum, M sama dengan massa benda, dan V sama dengan kecepatan benda. Lalu hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berlaku pada peristiwa tumbukan benda pecah menjadi beberapa bagian dan penggabungan beberapa benda. Lalu ada pula contoh penerapan momentum dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebuah pistol yang akan ditembakkan. Sebelum peluru ditembakkan dari pistol, peluru dan pistol berada dalam keadaan diam. Pada saat peluru ditembakkan ke arah kanan, peluru dan pistolnya bergerak dengan kecepatan tertentu. Pistol akan bertolak berlawanan arah dengan arah gerak peluru, yaitu ke kiri. Percepatan yang diterima oleh pistol itu berasal dari gaya reaksi peluru pada pistol. Lalu tumbukan. Tumbukan adalah pertemuan dua benda yang relatif bergerak. Pada setiap jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Ketika benda bergerak, maka tentu saja benda memiliki kecepatan. Karena benda memiliki kecepatan, maka benda itu pasti memiliki momentum. Dan rumus dari momentum yaitu P sama dengan M kali V. Dan juga energi kinetik dengan rumus EK sama dengan M kali F2. Selanjutnya ada jenis tumbuhan. Jenis tumbuhan itu di sini ada 3. Yang pertama yaitu tumbuhan lenting sempurna atau elastis. Yaitu tumbukan lenting sempurna ialah tumbukan yang energi kinetiknya kekal. Lalu yang kedua ada tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian ialah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan. Lalu yang ketiga ada tumbukan tidak lenting sama sekali atau inelastis, yaitu tumbukan tidak lenting sempurna terjadi jika dua benda yang bertumbukan menyatu dan bergerak secara bersamaan. Setelah terjadinya tumbukan, maka kedua benda akan bergabung atau menjadi satu. Lalu ada contoh penerapan dari tumbukan. Yang pertama ada contoh tumbukan lenting sebagian, yaitu seorang anak yang sedang bermain kelereng. Setelah kelereng bertumbukan, semula kelereng yang diam menjadi bergerak. Karena terjadi tumbukan oleh kelereng yang lain, kelereng yang menabrak tadi lama-kelamaan kecepatan berkurang. Lalu yang kedua ada contoh dari tumbukan tidak lenting sempurna, yaitu sebuah bola yang ditendang oleh seorang pemain kemudian ditangkap oleh seorang penjaga gawang. Setelah terjadi tumbukan, bola menempel atau dipegang oleh penjaga gawang. Baik, materi selanjutnya yaitu hukum-hukum dalam gerak. Hukum-hukum Newton adalah hukum yang mengatur tentang gerak. Hukum gerak Newton itu sendiri merupakan hukum yang fundamental. Artinya, pertama, hukum ini tidak dapat dibuktikan dari prinsip-prinsip lain. Selanjutnya, hukum 1 Newton. Bunyi hukum 1 Newton yaitu jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda dengan sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam, dan benda lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Lanjut, hukum Newton pertama sebagai hukum kelembaban. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa sebuah benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan akan menjadi diam atau akan terus bergerak dengan kecepatan konstan
kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda itu. Ada pula contoh dari penerapan hukum 1 Newton, yaitu menyediakan alat-alat antara lain kelereng, kertas, dan meja. Lalu letakkan kelereng di atas kertas pada meja yang mendatar hingga keadaan kelereng diam. Lalu tarik kertas dengan mendadak atau sentakan. Hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya itu atau searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Hukum kedua Newton menetapkan hubungan antara besaran dinamika gaya dan massa dan besaran kinematika, percepatan, kecepatan, dan perpindahan. Secara sistematis dapat ditulis dengan rumus A sama dengan F per M, di mana F sama dengan gaya, satuan dari F yaitu N, yaitu ada M. M sama N yaitu massa, satuannya kilogram, lalu ada A. A itu percepatan, satuan percepatan yaitu ms. Selanjutnya ada hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton tentang gerak menyatakan bahwa bila suatu benda melakukan gaya pada benda lainnya, maka akan menimbulkan gaya yang besarnya sama dengan arah yang berlawanan. Bunyi dari hukum 3 Newton yaitu gaya aksi adalah gaya reaksi. Gaya aksi adalah gaya yang bekerja pada benda. Gaya reaksi yaitu gaya reaksi benda akibat adanya aksi. Untuk setiap gaya aksi yang dilakukan, selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, atau gaya interaksi antara dua buah benda selalu sama besar tetapi berlawanan arah. Harus selalu diingat bahwa pasangan gaya yang dimaksud dalam hukum 3 Newton tersebut yaitu yang bekerja pada dua benda yang berbeda. Gaya mana yang merupakan gaya reaksi pada dasarnya tidak dapat ditentukan, namun dengan demikian biasanya dengan soal fisika disebut bahwa gaya aksi adalah gaya yang kita lakukan, meskipun sebenarnya bisa dipertukarkan. Contoh dari hukum 3 Newton yaitu ketika kita berjalan, telapak kaki kita mendorong tanah ke belakang atau yang disebut dengan aksi. Sebagai reaksi, tanah yang mendorong telapak kaki kita ke depan itu sehingga kita bisa berjalan, kita dapat berjalan. Jadi adanya reaksi tersebut.